Saudara, aksi demonstrasi mengkritik kebijakan pemerintah terus berlanjut. Sejumlah komponen mahasiswa dan elemen masyarakat hari ini memadati sudut pertigaan Gejayan Yogyakarta. Massa dari Aliansi Rakyat Memanggil terdiri dari komponen mahasiswa dari kampus-kampus di Yogyakarta, Aliansi Suara Ibu Peduli, serta elemen masyarakat. Selain itu, seruan klakson pengguna jalan juga mengiringi aksi massa yang membawa 6 tuntutan utama, termasuk meminta pemberhentian program MBG sebagai yang paling utama. Orasi tentang keresahan warga mulai dikumandangkan. Massa aksi juga kompak membawa spanduk dan bendera tentang tuntutan mereka terhadap pemerintah. Klakson teman-teman, pajak. Kami sudah menyampaikan permintaan aksi secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Pusat. Namun, yang kami dapati ketika kami sampai di Semanggi, malah kita dihadang, kita dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Merupakan wilayah kegiatan proyek perputaran bisnis, lokasi bisnis. Ribuan mahasiswa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek mengepung kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat sejak Jumat siang hingga malam hari. Klakson teman-teman, pajak. Aksi yang diawali dengan long march dari Senayan itu membawa 5 tuntutan utama untuk evaluasi kebijakan pemerintah dan perbaikan ekonomi. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan pokok serta BBM, dan menghapus praktik militerisme di ruang sipil. Mahasiswa juga menuntut penghentian program MBG, proyek koperasi Desa Merah Putih, serta mendesak Presiden Prabowo mengakui kekeliruan kebijakannya. Aksi demo mahasiswa yang sebelumnya akan dipusatkan di Bundaran HI ini menjadi batal karena dicegat aparat kepolisian. Mahasiswa mengaku mereka sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polres Jakarta Pusat. Namun, polisi tetap melarang karena adanya peraturan Gubernur DKI soal kawasan padat aktivitas. Kami sudah menyampaikan permintaan aksi secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Pusat. Karena kami memang merencanakan bahwa aksi ini akan dilakukan di Bundaran HI, teman-teman. Namun, yang kami dapati ketika kami sampai di Semanggi, malah kita dihadang, kita dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Dan bahkan kami sudah menyampaikan bahwa kami telah memberikan pemberitahuan, tapi mereka hanya tertawa. Mereka hanya mengetahui kami, mereka hanya pura-pura menelpon atasannya, tidak hanya di depan Semanggi, teman-teman. Kami juga ditahan di GBK, di Fairmont, di tempat-tempat lainnya. Belum ada surat yang dikirim dari BEM UI dalam pemberitahuan penyampaian aspirasi di hari ini. Ada peraturan Gubernur DKI nomor 232 tahun 2015 dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI yang tempat kita sekarang termasuk Patung Kuda. Ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI, sehingga apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, ini akan memberikan dampak yang luar biasa sampai dengan arteri. Selain di kawasan Duku Atas, aksi demo mahasiswa di kawasan Salemba, Jakarta Pusat sempat diwarnai kericuhan saat petugas gabungan TNI Polri berusaha membubarkan jalannya unjuk rasa. Para mahasiswa dari GMKI ini meluapkan kekecewaan dan kemarahannya atas naiknya harga BBM non-subsidi. Tak hanya di Jakarta, aksi demo mahasiswa juga terjadi di kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah di depan gedung DPRD Solo. Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Menanggapi tuntutan mahasiswa soal kenaikan harga Pertamax dan penghentian program MBG, politisi Gerindra Andre Rosiade tegaskan, harga Pertamax mau tak mau harus dinaikkan karena imbas situasi geopolitik. Sementara polemik korupsi MBG, Andre menilai pemerintah sangat mendengarkan keluhan publik
dengan menindak tegas pimpinan BGN yang korup serta menutup 8.000 lebih SPPG bermasalah. Kita tahu bahwa pergerakan harga minyak dunia, lalu perkembangan geopolitik, tentu pemerintah tidak mungkin terus-terus menjaga BBM non subsidi ini. Karena BBM ini dinikmati oleh orang kaya. Begitu banyak masalah MBG, apa yang dilakukan kita sudah menutup 8.200 lebih dapur, ya, sesuai dengan aspirasi. Dapur-dapur bermasalah udah 8.200 ditutup. Lalu soal penyalahgunaan kewenangan dan berbagai hal, itu proses hukum sudah berjalan. Pemerintah sudah memecat pimpinan BGN, kepala BGN dan 2 wakil kepalanya, dan juga proses hukumnya jalan. Dan sekarang pemerintah melakukan pembenahan supaya program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak ada kebocoran dan penyimpangan. Itu menunjukkan apa? Bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi. Para mahasiswa berharap pemerintah bisa lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi warga imbas dari naiknya harga BBM yang mendadak. Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta anjloknya IHSG menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini mahasiswa dan warga di Yogyakarta juga tengah melangsungkan aksi demonstrasi, dan sekarang kita pantau situasi paling baru dari aksi demo mahasiswa dan warga di Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia. Apa saat ini yang sedang terjadi di sana, Gesi? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Untuk saat ini orasi masih terus dikumandangkan dari perwakilan massa aksi. Jika mungkin sayup-sayup di belakang ini bisa Anda dengarkan, banyak sekali tuntutan yang kemudian disuarakan begitu ya. Saya lihat juga agak sedikit beramarah begitu kalau dilihat untuk suara dan juga ekspresi dari perwakilan massa ini. Kalau kami tarik ke belakang dari tadi ini untuk orasi-orasi yang disampaikan, Audrey, ini berfokus untuk pembubaran atau pemberhentian program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu tuntutan utama dari 6 tuntutan yang dibawa oleh massa aksi di aksi demonstrasi Gejayan Yogyakarta kali ini. Masyarakat berharap atau massa aksi ini berharap tuntutan ini kemudian dapat didengarkan secara langsung oleh pemerintah setempat begitu ya, dan nanti juga bisa kemudian dibawa menuju ke pemerintah pusat untuk direalisasikan. Dari pukul 2 sampai dengan saat ini dari persiapan begitu ya, saya lihat juga massa aksi tidak ada yang berkurang meskipun tadi sempat diguyur hujan. Semangat mereka ini masih terus berkobar begitu, mengingat atau menyoroti tuntutan ini sejalan dengan keresahan mereka, dimana kalau kita lihat ada kebijakan untuk kenaikan harga BBM, kemudian juga sembako yang saat ini juga mayoritasnya naik. Ini kemudian menggerakkan hati massa aksi dan juga masyarakat Yogyakarta yang turut terlibat ini untuk menyuarakan tuntutan demi mereka bisa mendapatkan kemudahan di tengah ekonomi yang sulit saat ini, Audrey. Untuk saat ini juga suasana masih kondusif, sempat tadi ada sedikit kericuhan begitu ya, karena ada sedikit massa aksi yang melihat aparat pengamanan begitu TNI dan juga Polri, yang memang ini juga menjadi salah satu poin tuntutan tentang militerisme, sehingga tadi sedikit ada argumen begitu dari para massa aksi tertuju kepada polisi dan juga TNI yang ada di Gejayan sore hari ini. Laporan langsungnya terima kasih Gesi Lutfia dari Yogyakarta. Saudara, demo mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi sudah berlangsung sejak hari Kamis kemarin hingga Sabtu ini berlangsung di Yogyakarta dan juga sejumlah tempat. Nah, seruan ini dipicu kekhawatiran usai harga Pertamax naik hingga pelemahan nilai tukar rupiah serta adanya korupsi program makan bergizi gratis MBG. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah merespons cepat aksi demo mahasiswa dan warga yang terjadi beberapa hari terakhir? Kita diskusikan sore hari ini bersama dengan Koordinator Lapangan BEM UI, Hafiz Hernanda. Mas Hafiz, selamat sore. Halo, selamat sore. Dan hadir juga Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo dan Ketua Presidium 08 Hak Kurniawan. Mas Kurniawan, selamat sore. Selamat sore, Mbak.
Saya mau ke Mas Hafiz dulu. Mas Hafiz, setelah kemarin mahasiswa berlangsung demonya di Jakarta, hari ini demo berlanjut tapi di Yogyakarta, seruannya kurang lebih hampir-hampir sama. Ada tentang stop pemborosan APBN, turunkan harga Pertamax, hentikan program diantaranya MBG dan juga Koperasi Merah Putih, hentikan militerisme, dan juga Presiden berani mengakui kesalahan. Pertanyaan saya, dari 5 tuntutan itu, yang mana sebenarnya dari teman-teman mahasiswa menyuarakan harus menjadi prioritas yang harus didahulukan pemerintah? Izin menjawab ya. Dan juga perkenalan juga, nama saya Muhammad Hafiz Saranda. Di sini saya diamanahkan sebagai koordinator bidang Sospol BEM UI 2026. Ketika kita berbicara tentang tuntutan, sungguh itu sesuatu hal yang kompleks. 5 tuntutan tersebut sebenarnya kita melihat dari segi urgensi, signifikansi, dan visibilitasnya. Dan kita menilai bahwa 5 tuntutan tersebut urgensinya sangat besar. Saya kira ketika pertanyaan tersebut dilontarkan, jawabannya tentu saja pemerintah harus menjawab 5-5-nya. Tidak hanya 5 tuntutan yang telah dari BEM UI buat dan mahasiswa lain buat ya, tapi seluruh tuntutan yang telah dibuat sebelum-sebelumnya 2 tahun terakhir masa Prabowo Gibran, seperti itu. Karena yang Anda anggap ini bukan hanya 1-2 yang paling penting, tapi semuanya penting saat ini yang harus segera dilakukan pemerintah. Betul, tentu. Karena kalau saya jadi pemerintah ya, saya akan melihat suara rakyat itu penting. Dan tentu saja tuntutan tersebut merupakan suara rakyat gitu loh. Kalau misalnya memang betul pemerintah melihat bahwa suara rakyat penting, berarti mereka harus menjawab seluruh tuntutan yang ada. Oke, menjawab tuntutan itu dari masyarakat, saya akan tanyakan ke Mas Kurniawan atau Bang Kurniawan. Mas Kurniawan, tadi dari teman-teman mahasiswa menyatakan bukan hanya 1-2 saja yang harus segera dijawab pemerintah, tapi semua tuntutannya. Kalau begitu, kenapa sampai sekarang pemerintah ini yang mengatakan bahwa terbuka akan kritik, tapi belum ada sama sekali respons baik dari Presiden maupun pihak istana secara resminya, ofisialnya? Jadi begini, Mbak, ya. Tentang tuntutan adik-adik mahasiswa, kami pun mengerti. Karena apa? Adik-adik mahasiswa ini kan memang dituntut kritis dan idealis ya, Mbak. Dan pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah merespon, Mbak. Kemarin tuntutan untuk menstabilkan harga, nggak usah didemo saja, ya. Tentu itu akan dilakukan oleh pemerintah. Ini yang terjadi di Indonesia ini kan terkait dari geopolitik internasional ya, Mbak. Dirasakan bukan cuma di Indonesia, di seluruh negara pun mengalaminya, Mbak, terkait perang Iran dan Israel serta Amerika, ya. Tuntutan itu real kita terima. Bahkan sampai hari ini saja sudah 8.200 MBG atau dapur yang sudah kita suspend, ya. Jadi adik-adik mahasiswa itu kita udah tutup, Mbak, ya. Oke, sudah jawab Mas Kurniawan, tapi pertanyaannya ketika aksi demonstrasi berlangsung 3 hari terakhir di berbagai pihak, bukan hanya di Jakarta, artinya ada ketidakpuasan dari massa ataupun masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa tentang jawaban dari istana atau pemerintah? Mbak, ya, kalau memperbaiki sesuatu itu kan bukan juga bisa labim, Mbak. Untuk menata negara yang sudah memang benar-benar hancur, lumpuh ya, secara ekonomi ini terjadi bukan cuma sekarang ini, Mbak. Justru saat ini Bapak Prabowo Subianto ini tengah memperbaiki, masih fokus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di negeri ini. Seharusnya adik-adik mahasiswa juga harus ngerti dong ya. Kalau di Indonesia saja tidak mau mendengarkan, tidak beri kesempatan kepada Prabowo Subianto untuk memperbaiki semua kerusakan, ini yang bahaya, Mbak ya. Karena ini ya, kalau adik-adik mahasiswa saya yakin percaya bahwa semua itu dilakukan karena memang mereka idealis ya, mereka bagus, patriotis, Mbak. Tapi kita takutkan di balik agenda adik-adik mahasiswa ini ada kepentingan-kepentingan yang disusupkan di situ ya. Semua aspirasi dari adik-adik mahasiswa pasti direspon, Mbak. Cuma sabar ya. Karena memperbaiki sebuah negara ini tidak bisa itu lagi maksudnya, juga. Bang Mas Kurniawan, kepentingan yang disusupkan itu seperti apa tuh maksudnya? Kita tahu, Mbak, dalam arti begini nih. Saat ini Prabowo tengah fokus ya melakukan perubahan-perubahan besar terkait situasi impor segala macam ya. Ini negara-negara yang berdampak dengan kebijakan Prabowo ini apa? Negara yang punya kepentingan terkait apa? Impor satu pintu, pemberantasan korupsi, dan apa mafia migas, semua kan disikat, Mbak. Jadi ini yang berdampak itu kita sebut saja, Mbak. Singapura sangat Oke, kalau gitu sangat terdampak
Oke. Kebijakan dari Prabowo ini, Mbak, gitu loh. Sudah diperbaiki, tapi kemudian diduga kemudian ada yang menyusupi dengan agenda-agenda sehingga membuat mahasiswa sampai turun ke jalan. Betul seperti itu Mas Hafiz? Itu sama sekali sebuah tuduhan yang sangat ofensif sebenarnya bila didengar, terutama tuntutan-tuntutan ini tuh semuanya tuh based on apa yang diaspirasikan oleh rakyat gitu. Perlu publik tahu bahwa kita menyusun tuntutan tersebut kita berdasarkan beberapa metode sebelumnya gitu. Pertama kita mengadakan FGD, kita mengundang banyak sekali ekonom dari Selios, dari LPM, dan segalanya, dan bahkan kita juga mengundang dari aspek-aspek masyarakat seperti pelaku UMKM bisnis kecil. Selanjutnya kita juga mengadakan konsolidasi di mana kita berdiskusi untuk menyusun tuntutan tersebut, dan akhirnya kita turun di hari Jumat. Ketika ada lontaran tuduhan seperti itu sepertinya sebuah tuduhan yang tidak bisa ditanggung jawab. Saya yakin, karena saya akan bertanya kembali kepada Bapak. Coba sebutkan saja, jangan negaranya, tetapi individu tersebut yang quote unquote sedang menunggangi gerakan kami gitu loh. Karena ini tidak satu atau dua kali orang-orang bilang demikian. Sejujurnya saya lihat ini sebuah pola gitu, pola sebuah mereduksi pergerakan kami. Karena saya lihat sendiri di berita Kompas bahwa polisi-polisi pun bilang bahwa aksi kemarin merupakan aksi yang dikooptasi, aksi yang tunggangi, dan itu merupakan hal-hal yang sangat ofensif. Dan di sini ada mau mengatakan bahwa ini 100% tidak benar. Ini aksi karena memang keresahan dan tadi based on data dan juga analisa yang Anda sudah kaji juga bersama dengan teman-teman dari para pengamat. Betul, kita bisa melihat sekarang BBM katanya naik. Sekarang Pertalite makin langka karena hal tersebut. Kita sekarang bisa lihat saja ke Pertamina saat ini bahwa sekarang banyak sekali barisan-barisan yang terjadi dalam Pertamina gitu loh. Bahwa mereka semua sedang mengantri di dalam Pertalite. Itu pertama. Dan kedua, sebenarnya yang lucu juga, tesis yang dibawa oleh BEM UI sebenarnya kami tahu kalau sebenarnya pemerintah itu tahu mereka salah, tapi lucunya mereka itu tidak mau mengaku dirinya salah dan malah membohongi rakyat. Sebelumnya juga Bapak sendiri bilang bahwa sekarang pemerintah sedang membetulkan ekonomi yang sedang hancur lebur. Nah, berarti Bapak sendiri mengatakan bahwa ekonomi sekarang sedang hancur lebur, toh kita bisa menyepakati hal tersebut. Tetapi kita lihat apakah menteri kita menyatakan hal demikian, apakah Prabowo menyatakan hal demikian, apakah Bank Indonesia mengatakan demikian? Tentu enggak. Tapi ternyata dari Bapak sendiri bisa menyetujui bahwa sekarang ekonomi sedang hancur lebur. Kedua, mungkin terakhir, ini ketiga. Bapak bilang bahwa saat ini semua orang sedang mengalami hal yang sama gitu loh. Hal-hal yang justru sama yang dirasakan oleh negara lain adalah tidak hanya dolar Amerika yang menguat, tetapi Singapura, Malaysia, dan negara-negara pun mata uangnya menguat, dan itu berarti nilai rupiah itu melemah. Jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah apa yang teman-teman akan lakukan? Kemarin sudah melakukan aksi demonstrasi, apakah akan melakukan aksi lagi? Tuntutannya seperti apa begitu? Apakah juga akan ke DPR? Karena mengingat kemarin katanya menolak ya ke DPR ya, malah melakukan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Jadi pertanyaannya, jika pemerintah sampai dengan sekarang belum respons secara official, meskipun memang sudah dikatakan di beberapa tempat memang sudah ada pernyataan, apa yang akan teman-teman lakukan? Usai jeda ya Mas Hafiz, Mas Kurniawan, tetap bersama kami di Kompas Petang. Mas Hafiz, kalau kemarin Anda dan teman-teman juga meminta untuk membunyikan klakson para pengendara yang sedang melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia, itu sebenarnya bentuk seperti apa? Kecintaan, lelahkah, atau bentuk lelahan dari Anda dan teman-teman? Itu sebuah perasaan yang tercampur aduk. Bahwa sejatinya semua program yang ditujukan untuk rakyat itu malah membuat kita lebih kontraproduktif gitu loh. Jumlah anggaran dipakai oleh MBG itu sangat banyak sekali. Awalnya 320 triliun, walaupun dipangkas jadi 260 triliun. Tapi kita harus ingat bahwa MBG itu ada di anggaran pendidikan di APBN. Saat ini itu sebuah masalah yang sangat besar. Karena demikian kita meskipun sudah ditangkap orang-orang yang bermasalahnya, itu belum membuat Anda puas? No, itu tentu jauh dari kata puas. Karena ini tuh sudah membuktikan gitu, tesis sebelumnya juga. Sementara mereka tahu bahwa mereka salah, tapi sayangnya mereka tidak mau mengakui mereka salah, itu kedua, dan mereka malah membohongi kepada kita gitu loh. Di depan muka kita sendiri. Apa yang terjadi oleh Dadan dan Wakil Bengkel yang lainnya, itu tuh cuma satu dari
Meni yang akan terjadi selanjutnya bila hal ini terus terjadi. Karena jelas program MBG itu bisa jadi ladang basah korupsi yang telah dikasih beritahu oleh NGO-NGO sebelumnya. Tapi saat ini pemerintah malah terkesan lalai. Belum lagi sebelumnya Dadan sudah mengeluarkan banyak sekali duit yang tidak berguna. Seperti sebelum dia tertangkap, 1 hari sebelum dia tertangkap, dia ingin memberi makanan gratis kepada anak-anak Indonesia yang ada di Arab Saudi. Oke, nah itu tadi Mas Kurniawan, sepertinya meskipun tadi memang sudah ada yang ditangkap, sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum puas nih dari teman-teman mahasiswa maupun juga masyarakat terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Jangan-jangan kalau gitu pertanyaannya, apakah pola komunikasi pemerintah yang jangan-jangan mungkin kurang terserap dengan baik sehingga belum bisa diterima oleh masyarakat untuk dimengerti? Jadi gini loh Mbak, ya masalah MBG. Ini program mulia Mbak, program mulia dari negara untuk memberi makan orang-orang yang kesusahan untuk mendapatkan sarapan ya. Kalau Mas Hafid itu bukan penikmat MBG, kita ngerti ya. Karena sasarannya memang bukan orang-orang yang mampu, tapi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah, adik-adik kita, anak-anak kita yang kesulitan untuk mendapatkan sarapan. Itu tujuannya. Kalau masalah pelaksananya itu amburadul, kan oknum-oknumnya itu sudah ditangkap, Pak. Ini menjadi bahan evaluasi juga supaya kedepannya tidak terjadi, ya. Aku sangat mendengar aspirasi dari siapapun, terutama dari adik-adik mahasiswa, ya. Mungkin yang diinginkan teman-teman adalah mengurangi dan kemudian uangnya dialokasikan, seperti misalnya Pertamax yang tidak usah naik. Loh, Mas Kurniawan. gini lagi, ntar dulu ya, saya dulu ngomong, belum selesai ini ya, Pak David ya. Yang dinaikkan ini kan pertama, ini non subsidi, ini BBM yang digunakan oleh kalangan menengah ke atas ya. Jadi intinya Mbak, pemerintah tidak menaikkan harga minyak subsidi ya. Masalah kelangkaan minyak itu dialami bukan cuma di Indonesia saja. Bahkan di Malaysia, Singapura, Filipina juga merasakan imbas yang sama dari politik internasional yang memang kena semua negara ya. Oke, tapi pertanyaannya gini, kan tidak semua juga yang mau beralih ke Pertamax begitu karena mereka menganggap ada yang sulit ya, artinya susah mencari uang apalagi harus mereka mengganti dengan Pertamax. Dan kalau kita lihat di beberapa SPBU di Jakarta ini juga sangat sulit, sudah mulai sulit bahkan untuk menemui Pertalite, dan Pertalite sudah tidak ada nih di tulisannya, hanya Pertamax, Pertamax Turbo, Green dan lain sebagainya. Iya, ini dampak kelangkaan minyak ini kan bukan disengaja Mbak. Kita masih mencari terobosan-terobosan baru untuk mendapatkan sumber minyak atau distributor minyak selain negara-negara yang bermasalah, itu kan masih diupayakan Mbak ya. Yang dinaikkan itu harga Pertamax. Dan kita tidak memaksa orang-orang kecil seperti saya ini untuk beli Pertamax. Pertalite masih ada kok, ya masih ada, gitu loh. Nah makanya itu nanti kita real, Mbak. Kita mengkritisi pemerintah juga real, ya. Di tengah-tengah Prabowo berusaha memperbaiki semua kerusakan-kerusakan yang ada di negeri ini, ya. Ini banyak yang merasa tidak suka dengan program-program andalan Prabowo, pemberantasan korupsi, pemberantasan mafia, ya. Mafia ekspor yang kita batasi, ya kita awasi. Ini kan negara-negara yang berdampak ini pasti melakukan perlawanan, Mbak. Makanya adik-adik yang demo kita respon, ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita pasti ramah kepada rakyatnya kok. Kalau direspon itu Mas Kurniawan, berarti apakah ada dari perwakilan pemerintah begitu untuk menemui teman-teman mahasiswa? Jauh ini belum ada sih. Kalau menurut Bapak gimana? Apa ternyata Bapak melihat sesuatu data yang baru? Karena sejauh ini kami melihat kemarin berangkat dari jam 10 pagi sampai sore sampai malam kita belum melihat sama sekali. Tapi mungkin Bapak melihat. Oke, dalam arti begini. Nah, ini juga merupakan bahan evaluasi ya, Mas Hafid. Kalau memang mau bicara real ya, ini masuk logika. Saya akan bantu Mas untuk komunikasi dengan pemerintahan ya. Saya di sini Mas sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, juga Ketua Presidium 08 ya. Saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan bagian dari pemerintahan Prabowo. Cuma kami melakukan pendukungan kepada Prabowo karena kita
meyakini Prabowo masih punya visi dan misi yang bagus untuk negara ini. Justru Prabowo banyak diganggu oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Oke, kalau gitu sebenarnya yang Mas Hafiz dan teman-teman inginkan dialog atau pertemuan seperti apa? Jelas yang kita inginkan pertama, sebenarnya saya ingin bertanya dulu ke Bapak. Saya kira menurut Bapak, Prabowo tahu nggak kondisi negara ini seperti apa? Bapak sendiri kan menyatakan kalau sebenarnya kondisi negara ini ekonomi hancur lebur. Itu yang Bapak katakan word by word. Tapi menurut Bapak sendiri, kira-kira Prabowo tahu nggak? Prabowo tahu, makanya asas prioritas dulu Mas. Ya, kebocoran-kebocoran anggaran ini itu yang diperbaiki. Ya, makanya dihantemlah koruptor-koruptor, mafia migas. Itu tahu Mas, prioritas ya prioritas gitu loh. Tapi kan pertanyaannya simpel Mas, kalau sebenarnya betul Prabowo itu tahu, kenapa pemerintah malah bilang ekonomi kita baik-baik saja, itu satu. Kedua, kenapa pemerintah tidak mau kita bersuara jika ekonomi itu tidak baik-baik saja. Ketiga, kenapa justru pemerintah malah memberi 4.150 personel turun untuk kita hanya bersuara, berdemonstrasi. Kalau sebesar betul pemerintah menyatakan bahwa ekonomi kita hancur lebur, silahkan katakanlah. Jangan diam-diam lewat program-program, katakanlah di depan kita atau di depan rakyat-rakyat. Perlu diingat, salah satu tuntutan kita adalah kita ingin Prabowo mengakui kesalahannya dan berhenti mengelak. Karena saat ini kita lihat ini sebuah masalah kepemimpinan. Saat ini komunikasi Prabowo Gibran itu sangat dipertanyakan. Bagaimana mereka bicara ini. Mas Kurniawan. Mas Hafid ya. Oke, gini saya ngerti, saya nangkap apa maksud Mas Hafid ya. Berarti begini. Masalah jeleknya komunikasi kita akui Mas, ya kurang bagusnya komunikasi dari istana ke masyarakat kita akui dan kita evaluasi ya, kita evaluasi dalam arti untuk memperbaiki sebuah negara ini kan dibutuhkan waktu juga Mas ya. Di tahun kedua Prabowo ini perbaikan tengah dilakukan Mas. Mulai kita harus akui ada juga harus real dong ya, jangan yang naik pertama ya, ini memang imbas dari masalah yang dunia tadi. Ini justru yang melakukan demo ini yang menikmati subsidi, gitu loh. Tapi Bapak sebenarnya, kalau gitu pertanyaan saya tengahi buat Mas Kurniawan dan juga Mas Hafiz. Yang pertama deh ke Mas Hafiz dulu, apa yang sebenarnya teman-teman inginkan, dialog seperti apa, pertemuan seperti apa yang diinginkan? Tapi Bapak dan publik itu harus tahu bahwa saat ini Indonesia itu tuh terjebak kelas menengahnya yang sesuatu dinamakan middle income trap. Mayoritas rakyat Indonesia itu kelas menengah Pak. Bapak sendiri kan bilang pertama kali dipakai oleh kelas menengah. Iya betul, tapi saat ini kelas menengah kita itu tuh rata-rata pada turun kelasnya Pak. Mereka sedang tersakiti karena hal tersebut. Karena pertama tambah lagi ini makin akan mencederai kehidupannya hari-hari gitu. Jadi yang Anda inginkan seperti apa dialognya, komunikasinya Mas Hafiz? Yang kita inginkan adalah pertama Prabowo harus mengakui kesalahan. Kedua Prabowo harus terus terang bahwa saat ini Indonesia bisa saja menuju kebangkrutan. Sesuai dengan tagar aksi kami gitu. Menuju Indonesia bangkrut. Tidak hanya bangkrut ekonomi, tapi juga bangkrut moral kepemimpinan gitu loh. Itu yang dibutuhkan saat ini. Karena kita lihat bahwa pemerintah itu bisu dan tuli. Bahkan suara saya itu seperti ini. Baik. Artinya ini adalah satu bentuk kecintaan Anda, kepedulian ya terhadap Indonesia supaya lebih baik lagi gitu ya Mas Hafiz ya. Kalau gitu pertanyaannya ke Mas Kurniawan. Mas Kurniawan, apa tuh yang tadi sudah ingin teman-teman sampaikan dan apa respon dari relawan Prabowo Gibran juga kepada pemerintah? Mbak, kami itu relawan tegak lurus Prabowo Mbak ya. Kalaupun memang ada yang salah, kami pun mengkritisi Mbak. Bahkan kami siap mencabut dukungan ke Prabowo kalau Prabowo tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat. Itulah bentuk cinta yang bertanggung jawab Mbak. Tapi memperbaiki sebuah negara yang memang sudah rusak ini kan butuh waktu juga ya. Kalau dikatakan Indonesia akan menuju ke arah kebangkrutan, tidak juga Mbak. Imbas dari kebijakan Prabowo itu pasti ada ya. Untuk menertibkan sesuatu yang nggak benar pasti ada imbasnya. Berarti artinya dari sisi Anda adalah meminta waktu dan satu sisi dari teman-teman adalah minta secepat mungkin ya waktu itu ya, jangan terlalu lama. Baik, kalau gitu sudah kami tangkap. Terima kasih Mas Hafiz, Mas Kurniawan, terima kasih. Selamat sore semuanya.